sampaikan kepada kamu, yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar, nur mutiara ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham. Nanti kau komen yang tidak baik. Kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh. Kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Ini satu detik pun, satu masa pun tak boleh, tak boleh lepas daripada ilmu Allah, tak boleh lepas dalam mengingati Allah. Sedetik pun, sesaat pun kita tak boleh lepas daripada mengingati Allah. Diri yang sebenar-benar diri yang sebenar-benar diri kita itu adalah ruh pada diri kita. Ruh kita itulah yang nyata pada diri kita. Tanpa ruh kita ini bukan apa-apa. Karena ruh, mata kita ini boleh memandang, boleh melihat. Karena adanya ruh, telinga kita boleh mendengar. Karena nyatanya ruh, pikiran, akal kita ini boleh bekerja, boleh memikirkan. Karena ruh, hati kita ini dapat merasa. Karena ruh, kaki kita ini boleh berjalan, tangan kita ini boleh memegang, boleh menyentuh. Itu semua daripada ruh. Ruh daripada Allah. Ruh tidak akan bergerak kalau bukan karena gerak Allah. Bagaimana kita tahu kalau sebenarnya ruh itu adalah diri kita yang sebenar-benar diri? Seperti yang Maha disampaikan tadi, tak akan ada satu gerak pun, tak akan ada satu kuasa pun, tak akan ada satu ilmu pun kalau di dalam jasad kita ini, kalau dalam diri kita ini, diri zahir kita, ya, mesti ada diri batin. Apa itu diri batin kita itu? Orang sebut-sebut diri batin kita itu adalah ruh pada jasad kita yang tak pernah berpisah dengan jasad. Diri batin kita itu asal muasalnya berasal daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad tak pernah berpisah dengan Muhammad. Cahaya Muhammad itu tak pernah jauh, tak pernah lepas, tak pernah bercerai daripada Muhammad. Nur Muhammad satu dengan Muhammad. Cahaya Muhammad satu dengan Muhammad, tak bercerai, jauh tak berjarak. Nur Muhammad satu dengan Nur Allah. Esa Nur Muhammad, Esa pada Nur Allah. Satu tak bercerai, jauh tak berjarak. Muhammad, Allah, satu, Esa, dekat tak bersentuhan, jauh tak berjarak. Itulah rangkaian, itulah jalan, itulah tarik menuju perkenalan diri kita. Dari mana diri kita? Itulah jalannya. Assalamualaikum. Suluk itu menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Suluk itu membersihkan hati kita dari perbuatan keji dan munkar. Suluk itu mensucikan rahasia kita, rasa kita, nyawa kita daripada perbuatan keji dan munkar. Suluk itu membersihkan pikiran kita daripada perbuatan keji dan munkar. Suluk itu membersihkan, menjauhkan perbuatan mata kita, penglihatan mata kita dari perbuatan keji dan munkar. Sampai kulu jasad, kemaluan, hayalan, itulah makna suluk. Paling sedikit 40 hari. Kalau nak betul-betul suluk,
nak betul-betul melepaskan daripada perbuatan keji dan mungkar, mai datang sini. Mau Bang Adi bagi tunjuk. Oh, Bang Adi ini sanadnya sanad apa? Ilmunya dari mana? Pengetahuannya dari mana? Kitabnya kitab apa? Kitabnya Al-Quran, Sunnah Rasul, hadis qudsi. Itu dasarnya. Siapa Tuhannya? Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Al-Quran kitabku, Ka'bah kiblatku, muslimin muslimat ikhwanku. Itu roh, itu diri batin. Diri batin itu berasal dari Nur Muhammad. Diri batin itulah ruh. Ruh itu asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya daripada Allah. Nur Allah itu satulah dengan Allah. Masa tak paham kah? Ruh asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada Nur Allah. Nur Allah mana pernah berpisah dengan Allah? Dari mana ruh kita itu? Apa itu ruh kita itu apa? Nah, jadi kalau ruh itu ada pada dalam diri kita, itulah Tuhan yang nyata pada diri kita. Bukan diri pribadi Allah itu, bukan empunya diri itu, bukan empunya nama itu yang ada pada diri kita, mana boleh. Kalau kita katakan seperti garam dengan masin, ya, garam itu zat, masin itu sifat. Jadi untuk mengetahui zat itu, lihatlah sifatnya, rasalah sifatnya, barulah kenal zatnya. Nak mengenal zat daripada sifat, kajilah sifatnya, lihatlah sifatnya, rasalah sifatnya, barulah nampak zat. Apabila sifat masih ada, zat tak nampak. Apabila masih dirasakan sifat, zat tak bisa dirasa. Yang bisa dirasa itu sifat daripada zat. Ditahu sifatnya, kenallah zatnya. Mesti sifat dulu, kajilah sifatnya. Apa itu sifat? Namanya itu sifat, af'alnya itu sifat, sifatnya daripada zat itulah sifat. Zat itu pun sifat. Macam mana dikatakan zat itu sifat? Zat itu terselindung daripada sifat. Sifat itu melindungi zat. Nyatanya zat itu karena sifat. Nyatanya Allah itu karena Muhammad. Adanya Allah itu kenyataannya Allah itulah Muhammad. Nyatanya zat Allah itu nyata pada Muhammad. Nyata Tuhan itu, kenyataan Tuhan itu ada pada diri Muhammad, batin Muhammad. Nur Allah asma'nya, Muhammad batin sifatnya, Muhammad batin sifatnya. Diri Allah itu Adam tubuh baharunya, Adam tubuh baharunya, Adam tubuh muhaddasnya. Tiada nyata adanya. Bagaimana Adam itu boleh nyata? Karena Muhammad. Bagaimana Adam boleh nyata? Karena nyatanya Muhammad pada Adam. Nyata diri Muhammad itu pada Adam. Nyatalah Muhammad itu karena Allah. Tuhan berkata, Muhammad, nyata engkau itu karena aku. Aku inilah kenyataan engkau Muhammad. Apa buktinya? Al-insan sirhi wa ana syirhi wa sifatihi. Sesungguhnya engkau itu adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasia engkau, dan sifat-sifatku. Ini bukti. Apa bukti? Dalil kata orang. Muhammad mengandungi asma Allah. Muhammad mengandungi af'alullah. Muhammad mengandungi sifatullah. Muhammad mengandungi zatullah. Jadi keseluruhan nyata Tuhan itu ada pada diri Muhammad, diri zahir dan diri batin Muhammad. Diri zahir, diri batin Muhammad nyata pada Nabi Muhammad. Diri batin, diri zahir Muhammad
nyata pada diri zahir batin Nabi Muhammad. Diri zahir batin Nabi Muhammad, kenyataan ini kita ni semua manusia. Kenapa? Muhammad, Abu Basar, Abu Arwah. Di mana yang kita tak paham lagi? Apanya yang mau kita ketahui lagi? Jadi kalau kita ni sudah tahu, kalau kita ni dah tahu berasal daripada Allah, innalillah, asal mula engkau daripada Allah. Kalau bahasa makrifatnya, kau itu daripada aku. Ini bahasa makrifatnya. Bahasa syariatnya, innalillah, sesungguhnya kau itu datang daripada aku. Wa innalillah, akan kembali kepadaku kembali. Apabila mau mengenal Muhammad, apabila mau mengenal Muhammad, kenal dulu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad manusia biasa yang sama seperti kita, yang dikasihi Allah, yang ditunjuki Allah, yang diridai Allah, yang disucikan Allah. Ikutlah Nabi Muhammad. Apa itu Nabi Muhammad? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itulah contoh suri tauladan, uswatun hasanah. Ini dulu yang harus dipelajari. Nak kenal Allah, kenal dulu Muhammad. Nak kenal Muhammad, kenal Nabi Muhammad. Dah kenal Nabi Muhammad, barulah kenal diri kita. Jangan terbalik-balik. Nah, ini semua berawal daripada tauhid. Apa itu tauhid? Sesungguhnya diri kita ini, zahir dan batin, esa kepada diri Allah. Diri zahir kita esa kepada Nabi Adam, satu dengan Nabi Adam. Asal muasal kita, usul kita itu kepada Nabi Adam. Jasad kita, ruh kita daripada Nur Muhammad. Ruh kita daripada Nur Muhammad. Ruh Nur Muhammad satu dengan Muhammad. Muhammad satu dengan Allah, esa, tak mengenal dua. Nur Muhammad satu dengan Nur Allah, esa, tak bercerai, tak berjarak sampai bila-bila masa pun. Neraka surga itu tak ada. Neraka surga itu tak ada bila kita tak berbuat baik. Surga itu tidak ada bila kita tak buat baik. Neraka itu tak ada bila kita tak buat jahat. Surga kita yang buat sendiri, neraka kita yang buat sendiri. Bagaimana kita nak masuk neraka tak buat jahat? Bagaimana nak masuk surga tak buat baik? Mana ada surga kalau tak buat baik? Siapa nak masukkan kita ke surga? Siapa nak masukkan kita neraka kalau kita tak buat jahat? Siapa? Nak masuk sendiri ke surga? Boleh masuk sendiri ke surga? Allah bagi surga kah? Allah bagi neraka kah? Kita ini daripada Allah. Mana boleh Allah nak masukkan kita ke neraka? Dari Allah. Inna lillah wa inna lillah. Asal mula kita ni Allah. Kenapa asal mula kita ini Allah? Diciptakannya kita manusia ni daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan daripada Nur Allah. Nur Allah kepada Allah satu esa, tak bercerai. Itu buktinya kita ni daripada Allah. Kalau sudah tahu kita ni daripada Allah, bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga rasa kita, menjaga pikiran kita, menjaga mata kita, pandangan kita, pendengaran kita, hayalan kita. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita, tak menjaga pendengaran kita, tak menjaga hati kita, tak memelihara pandangan mata, tak memelihara hayalan kita dari perbuatan maksiat, itu kita tak tahu kalau kita ini daripada Allah. Tak tahu. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jagalah diri kita ini dan ahli keluarga diri kita. Peliharalah diri kita ini dan ahli keluarga kita dari api neraka. Yang mana keluarga kita ni? Yang dikatakan keluarga diri kita ni yang mana? Yang paling dekat dengan kita ni siapa? Nih, mata ni paling dekat, telinga ni paling dekat, mulut kita ni paling dekat.
Kaki kita nih paling dekat. Hati kita nih paling dekat. Mana ada yang paling jauh? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga, pelihara diri kamu, pelihara pandangan kamu, pelihara telinga kamu, pendengaran kamu, pelihara hati kamu, pelihara perasaan kamu, pelihara hayalan kamu dari api neraka. Apanya orang sembahyang nak masuk surga? Sembahyang 5 kali masuk surga? Sembahyang pun tak betul. Sembahyang masih mendengar-dengar yang lain. Sembahyang hati masih berbuat keji. Sembahyang hati masih busuk. Sembahyang pikiran masih kotor. Sembahyang langkah perbuatan masih kotor, masih maksiat. Surga, pembohong. Solat. Engkau menipu Tuhan. Engkau kata kau menyembah Tuhan, padahal engkau menipu Tuhan. Hati engkau ke lain, pikiran engkau ke lain. Dikala engkau berdiri sembahyang, ada bunyi-bunyi, telinga kau masih mendengarkan yang lain. Lepas engkau sembahyang, langkah kamu masih berbuat maksiat, mata kamu masih memandang maksiat, masih memandang aurat orang, masih memandang aurat perempuan, masih mengata orang, mulut kamu masih mengata orang, hati kamu masih mengata orang, masih mengkeji orang. Sembahyang, bersihkan ucapan kita, sucikan ucapan kita, sucikan pandangan kita, sucikan pendengaran kita, sucikan hati kita, sucikan rahasia kita, sucikan hayalan kita. Kerana Allah itu maha suci. Kemahasucian Allah itu nak kepada orang-orang yang suci, yang selalu mensucikan diri. Barulah kita ini mendapatkan hidayah. Barulah Allah memberi kekuatan untuk sembahyang. Barulah Allah memberikan untuk kekhusyukan. Barulah Allah menenangkan jiwa kita, diri kita, hayalan kita, hati kita. Barulah kita termasuk golongan-golongan orang-orang yang berjiwa tenang, yang berhati tenang, yang punya hayalan tenang, pikiran tenang. Maka kita akan mendapat tingkatan jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiyatan mardiyah wadkhuli jannati wadkhuli ibadi. Wahai orang jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang dipanggil Allah barulah sembahyang. Hanya orang-orang yang dipanggil Allah yang boleh sembahyang. Karena engkau tak boleh sembahyang kalau bukan karena keredaan Allah. Kau tak akan bisa menyembahku kalau bukan karena keredaanku. Kau tak akan bisa tenang sembahyang kalau bukan aku yang memberikan ketenangan pada dirimu. Carilah ketenangan batin itu. Carilah kesucian batin itu. Carilah ketenangan hati itu. Carilah kesucian hati itu. Hadapkanlah kesucian itu kepada yang maha suci. Hadapkanlah pikiran yang suci kepada yang maha suci. Hadapkanlah rasa yang suci kepada maha suci. Barulah engkau diterima sembahyang yang benar-benar sembahyang, semurni-murninya penyembahan kepada Allah. Sembahyang kita ini daripada Allah, daripada yang esa, daripada yang hak, kepada yang hak, kepada yang esa, dan hanya kepada Dia. Lillahi ta'ala, tak ada yang lain. Hanya bagi Allah, tak ada yang lain. Hanya menyembah Allah, tak ada yang lain. Hanya mengingati Allah, tak ada yang lain. Hanya memikirkan Allah, tak ada yang lain. Hanya merasakan Allah, tak ada yang lain. Hanya gerak Allah, tak ada yang lain. Hanya hidup Allah, tak ada yang lain. Inilah penyembahan
Menyembah aku itu, kata Allah, kau tidak lagi menyembah selain aku.